Demokrasi, harapan, atau jalan yang salah? Judul yang cukup provokatif ya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar satu sudut pandang yang sangat spesifik tentang sejarah dan fungsi demokrasi. Yuk kita telusuri alur argumennya sama-sama. Jadi pertanyaannya, gimana sih demokrasi itu bisa muncul? Dan menurut perspektif ini ya, di mana letak kesalahannya? Nah, untuk benar-benar paham kritiknya, sumber yang kita bedah ini ngajak kita buat mundur jauh ke belakang. Jauh, ke masa sebelum ada demokrasi. Jadi gimana ceritanya semua ini berawal? Oke, kita mulai dari awal. Jadi menurut sumber ini, cerita kita dimulai dari tatanan dunia lama. Sebuah sistem kekuasaan yang didominasi oleh para raja, pendeta, pokoknya sebuah tatanan yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Pertama, ada yang namanya kediktatoran. Coba deh bayangin, sebuah sistem di mana hukum itu datangnya cuma dari satu orang penguasa, atau sekelompok kecil elit. Nah, menurut argumen ini, apa konsekuensinya? Jelas, hukum yang dibuat ya pasti untuk melayani kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak. Lalu, ada juga teokrasi. Nah, yang menarik di sini adalah gimana sumber ini menggambarkannya sebagai ya semacam kolusi kekuasaan. Jadi para penguasa dan pendeta itu kerjasama. Mereka bikin hukum atas nama Tuhan. Akibatnya apa? Kalau kita menentang hukum itu, kita bukan cuma dianggap melanggar aturan, tapi juga dianggap berdosa. Wah, ini cara kontrol yang kuat banget ya. Kombinasi sistem-sistem inilah yang digambarkan sumber ini sebagai zaman kegelapan di Eropa. Penderitaan terjadi di mana-mana dan ini berlangsung selama ratusan tahun. Tapi, ya tahu kan, biasanya dari tekanan yang begitu besar muncullah perlawanan. Sebuah pemberontakan intelektual mulai tumbuh dipimpin oleh para pemikir yang berani. Nah, perlawanan yang tadinya cuma bara kecil itu akhirnya meledak. Ini bukan lagi sekedar kritik, tapi sebuah penolakan total terhadap tatanan lama. Inilah titik puncaknya, sebuah patahan revolusioner. Puncaknya, revolusi Prancis. Menurut sumber ini, tujuan revolusi ini tuh benar-benar radikal. Bukan cuma mau ganti raja, tapi mau menumbangkan seluruh sistem teokrasi. Tuntutannya jelas, singkirkan agama dan campur tangan Tuhan dari ruang publik. Tapi, apakah masalahnya selesai sampai di situ? Ternyata enggak. Runtuhnya tatanan lama justru melahirkan perang baru. Bukan perang fisik ya, tapi perang gagasan. Di satu sisi ada kaum ateis yang menolak Tuhan, dan di sisi lain ada kaum teis, sisa-sisa pendukung gereja yang berusaha bertahan. Perang ideologi ini akhirnya sampai di jalan buntu. Dua-duanya sama-sama kuat, nggak ada yang bisa menang. Terus, gimana solusinya? Ya dicari jalan tengah, sebuah kompromi besar yang disebut sekularisme. Betul sekali, karena kedua belah pihak ini dalam posisi buntu, nggak ada yang bisa menang mutlak, satu-satunya cara untuk maju ya, berkompromi. Perlu banget ditemukan sebuah jalan tengah supaya masyarakat bisa keluar dari konflik yang nggak ada habisnya ini. Dan lahirlah kompromi itu, sekularisme. Idenya begini, pisahkan urusan agama dan negara. Oke, Tuhan itu diakui ada, tapi perannya dibatasi. Cukup di gereja, di rumah, urusan pribadi. Tapi kalau urusan negara, hukum, pemerintahan, itu diserahkan 100% ke manusia, tanpa campur tangan ilahi. Nah, dari fondasi sekuler inilah lahir sebuah gagasan baru tentang pemerintahan. Sebuah ide yang membawa janji besar, janji yang belum pernah ada sebelumnya. Prinsipnya sebenarnya sederhana, tapi revolusioner banget. Gini, kalau bukan Tuhan lagi yang bikin hukum buat negara, terus siapa dong? Jawabannya, ya rakyat itu sendiri. Aturan dan hukum harus datang dari kehendak rakyat. Dan dari sinilah lahir demokrasi. Idenya terangkum sempurna dalam slogan yang kita semua pasti tahu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sebuah janji yang luar biasa bahwa kekuasaan sekarang ada di tangan rakyat. Oke, idenya bagus, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, disinilah muncul struktur trias politika. Ada legislatif, tugasnya bikin undang-undang buat mewakili kepentingan rakyat. Terus ada eksekutif yang menjalankan hukum itu. Dan terakhir, yudikatif yang memastikan hukumnya ditaati. Kelihatannya sempurna ya di atas kertas? Nah, disinilah kita sampai ke inti argumen dari sumber ini. Setelah kita lihat sejarahnya, sekarang kita masuk ke bagian kritiknya. Sebuah kritik tajam tentang bagaimana demokrasi berjalan dalam praktiknya. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah janji mulia itu beneran terwujud? Apa sistem ini pada kenyataannya benar-benar bekerja untuk rakyat? Atau jangan-jangan cuma janji kosong? Yuk kita lihat. Masalah pertama yang diangkat sumber ini adalah uang. Ya, sesederhana itu.
Untuk bisa punya kekuasaan politik, Anda butuh dana yang luar biasa besar. Buat apa? Buat partai politik, buat kampanye, semuanya butuh modal raksasa. Oke, terus pertanyaannya, siapa yang punya uang sebanyak itu? Siapa yang bisa mendanai ini semua? Jawaban dari dokumen ini lugas banget, kaum kapitalis. Menurut argumen mereka, para pemilik modal lah yang menyediakan dana-dana raksasa itu. Jadi mereka lah yang sebenarnya memegang kendali. Hal ini menurut sumber tersebut menciptakan sebuah siklus yang gak putus-putus bagi politisi. Jadi begitu terpilih, mereka terjebak dalam rutinitas. Pertama, balikin modal kampanye. Kedua, kumpulin modal baru. Ketiga, siap-siap buat kampanye berikutnya. Keempat, jalanin lagi kampanyenya. Fokusnya bukan lagi ke rakyat. Jadi kesimpulannya menurut sumber ini, kedaulatan rakyat itu cuma mimpi utopis. Nama rakyat katanya cuma dipinjam pasti bilik suara aja. Setelah itu, ya udah, rakyat ditinggalkan. Penguasa yang terpilih akan kembali melayani para pemodal mereka. Oke, setelah mengkritik habis-habisan apa yang dianggap sebagai kegagalan demokrasi, sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka juga menawarkan sebuah jawaban akhir, sebuah sistem alternatif. Dan jawaban akhir yang diusulkan oleh dokumen ini adalah bahwa satu-satunya sistem yang bisa menjamin keadilan dan kebahagiaan sejati adalah sistem politik Islam. Jadi begitulah alur argumennya, sebuah perjalanan yang melihat demokrasi bukan sebagai puncak pencapaian, tapi sebagai sebuah jalan memutar yang keliru. Apakah ini keniscayaan sejarah atau sebuah kesalahan? Debat tentang sistem politik yang sempurna jelas masih terus berlanjut, cukup memprovokasi pemikiran bukan?